Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kalau kami kembali boleh membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus, menolong kami, mencelikkan mata dan juga hati kami. Tuhan pimpin, sertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Gema hari ini adalah kala menjelang akhir hayat. Terambil dari 2 Samuel pasal ke-23. Saya akan membacakan ayat 1-7 dan selebihnya saudara bisa baca setelah perenungan kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub. Pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung Batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi, atau gagang tombak dan dengan api dibakar habis. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, di akhir kehidupan Daud, kita tadi telah membaca sebuah catatan yang berisikan refleksi Daud terhadap penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Daud menarik sekali, dia menilai dirinya sebagai orang yang dikatakan diurapi Allah, juga seorang pemazmur yang disenangi di Israel. Tentu ini bukanlah sebuah penilaian yang subjektif atau penilaian yang sepihak. Karena di dalam kehidupannya kita tahu betul bagaimana Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan dan juga disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Maka di dalam refleksinya ini pertama-tama Daud menyadari betul siapa yang ada di pihaknya, yang selama ini menyertainya, yaitu sosok Allah Israel. Seorang yang memerintah dengan adil dan dengan takut akan Allah, Daud berkata, akan bersinar seperti fajar di waktu pagi, yang sesudah hujan akan membuat berkilauan rumput-rumput muda di tanah. Sebuah penggambaran alam yang begitu indah yang menggambarkan bagaimana kehidupan Daud telah menjadi berkat bagi banyak orang karena satu hal, saudara, dia takut akan Allah. Refleksi dia yang kedua, Daud menyadari penyertaan Allah juga melalui orang-orang yang ditempatkan di sekitar dia. Di dalam konteks 2 Samuel ayat 8, pasal 23 ayat 8 yang kita baca nanti, saudara, maka kita melihat ada daftar pahlawan-pahlawan yang Allah tempatkan di sisinya. Daftar-daftar ini, pahlawan-pahlawan ini ada di sisi Daud selama dia berperang dan memperoleh kemenangan dan selama dia memerintah. Yang menarik, saudara, terdapat di ayat 10 dan ayat 12 ada catatan 2 kali tentang Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Di balik kehebatan dan kemampuan para pahlawan, ternyata selalu ada tangan Tuhan yang memberi kemenangan, bahkan kemenangan yang besar. Saudara, dari akhir kisah hidup dan catatan refleksi Daud, saudara, kita belajar tentang penyertaan Tuhan dan 2 hal. Yang pertama, bahwa Tuhan menyertai umatnya yang takut akan Dia. Saudara, Daud menjalani hidup dan pemerintahannya bersama dengan Tuhan, dengan sikap yang takut akan Tuhan. Meskipun tentu, saudara, kita tahu Daud bukanlah orang yang sempurna. Dia pun pernah dan bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang menarik adalah Daud selalu kembali dan tetap datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang memohon pengampunan, bertobat, dan kemudian bangkit kembali. Saudara, takut akan Tuhan menjadi hal yang penting yang perlu terus kita ingat di dalam kita mengikut Yesus hari ini.
bukan karena takut dihukum Tuhan, tetapi sebuah perasaan gentar, perasaan hormat karena Allah itu kudus. Takut akan Tuhan, saudara, harus lebih besar dan lebih penting bagi kita dibandingkan dengan takut akan manusia, dibandingkan dengan takut akan masalah, dibandingkan dengan takut akan penolakan, atau takut yang lain yang saudara bisa daftarkan. Takut akan Tuhan menjadi prioritas utama kita. Dan yang kedua, bahwa Tuhan menyertai kita dengan cara menempatkan orang-orang yang tepat di sekitar, di dalam kehidupan kita. Saudara, keberadaan orang-orang di sekitar kita perlu kita syukuri, baik itu orang tua, rekan kerja, atasan, bawahan, lingkungan di mana saudara tinggal, siapapun saudara. Karena mereka juga adalah orang-orang yang saya percaya bukan kebetulan yang dapat Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan kita. Baik mereka yang mudah dikasihi, mereka yang sangat memberkati dan sangat menolong kita dan menjadi berkat dalam kehidupan kita, maupun mereka yang sangat sulit dikasihi dan cenderung bahkan menjengkelkan. Yang satu menolong kita untuk semakin bersyukur, yang satu lagi menolong kita untuk semakin diasah, semakin serupa Kristus, kita semakin belajar mengasihi orang. Saudara, mari kita bersama menggunakan waktu-waktu yang ada ke depannya. Selama Tuhan masih memberikan kita nafas, memberikan kita kesempatan untuk terus bersandar kepada Tuhan dan penyertaan-Nya dengan sikap takut akan Tuhan, sambil berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, bergandengan tangan, saling menolong, saling membangkitkan saudara, supaya kita bersama-sama dapat hidup dan Tuhan temukan anak-anak-Nya yang setia. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui perenungan firman hari ini kami boleh diingatkan kembali dalam kehidupan kami merefleksikan penyertaan Tuhan yang nyata juga melalui orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap orang yang Tuhan tempatkan. Biarlah melalui setiap apa pengalaman kehidupan kami, Tuhan, kami boleh sungguh belajar apa artinya mengikut Tuhan dengan setia, juga boleh belajar apa artinya takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang berkati setiap dari kami untuk menjalani hari demi hari dengan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.